Assalamualaikum Bu Dian, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Ari, selamat pagi juga Bapak. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Gimana Pak Ari? Kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Bu Dian, saya juga baik. Bagaimana persiapan praktik kucingnya Bu Dian? Sudah siap? Alhamdulillah insya Allah sudah siap Bapak. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini saya akan berperan sebagai pengamat untuk mengobservasi kegiatan praktik kucing menggunakan alur tirta yang dilakukan Bu Dian sebagai coach dan Bu Sinta sebagai kunci. Begitu ya Bu Dian? Nggih, benar Bapak. Baiklah, sebelum kita mulai praktik kucing ini, saya sampaikan dulu ya rubrik penilaian kucing ini. Kriteria yang akan saya pakai untuk penilaian ini saya kategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dalam praktik kucing ini, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu Dian terapkan dan kembangkan? Kompetensi yang akan saya terapkan dan kembangkan ada 3 Bapak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang akan digunakan Bu Dian? Dari ketiga kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan adalah pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bapak. Indikator yang saya gunakan yang pertama adalah saya dapat membuat kucing mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua, saya menggunakan struktur kalimat yang terbuka yang membuat kucing harus menjawab sambil berpikir. Kemudian yang ketiga, saya dapat mengajukan pertanyaan yang ditanyakan di waktu yang tepat ketika kucing sudah siap memprosesnya. Baiklah Bu, saya sudah mencatat indikator yang sudah Bu Dian sampaikan. Selanjutnya, indikator tersebut akan saya gunakan sebagai rubrik penilaian praktik kucing yang akan Ibu lakukan. Kapan Bu praktik kucing ini akan dilakukan? Insya Allah siang ini Bapak, saya tadi sudah mengatur pertemuan dengan coach saya jam 1 siang setelah sholat duhur nanti Bapak. Baiklah Bu, semoga kegiatan kucingnya berjalan lancar dan efektif. Amin, terima kasih Bapak Ari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya nggih Bapak. Oke Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sinta, gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Dian, Alhamdulillah saya sehat. Bu Dian sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya lewat pertemuan virtual ya Bu. Iya Bu, Alhamdulillah. Sepertinya Bu Sinta kemarin WA ke saya ya Bu. Katanya hari ini ada sesuatu yang penting yang mau didiskusikan dengan saya. Gimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Iya Bu Dian, jadi gini, seperti yang Bu Dian tahu, saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana dalam setiap kegiatannya itu sesuai nilai dan peran guru penggerak kita dituntut untuk berkolaborasi. Salah satunya dengan rekan sejawat. Nah, sekolah saya ini rombelnya ada 4 Bu, jadi jumlah gurunya banyak, kurang lebih 40-an. Dan di antara 40 itu ada guru-guru senior dan saya termasuk guru junior di situ. Nah, permasalahan saya itu adalah ketika saya ingin berkolaborasi Bu. Jadi saya merasa seperti maju mundur gitu Bu untuk mengajak beliau-beliau yang senior itu berkolaborasi karena kata teman-teman mengajak beliau itu agak susah karena merasa wah sudahlah yang muda-muda saja, yang tua-tua ini sudah waktunya untuk mau pensiun jadi sudah expired. Nah gitu Bu katanya. Dan di antara beberapa senior lagi itu ada yang sifatnya itu kekeh gitu Bu pada pendiriannya. Jadi jika diberi masukan-masukan itu sedikit susah seperti itu Bu. Nah jadi mendengar itu saya jadi gimana ya seperti canggung untuk mengajak beliau untuk berkolaborasi. Begitu Bu Dian. Begitu ya Bu. Jadi permasalahannya Bu Sinta ini adalah merasa canggung untuk mengajak guru senior itu untuk berkolaborasi. Lalu menurut keinginan atau harapan Bu Sinta, keadaan seperti apa ya Bu yang ingin Bu Sinta wujudkan? Saya ingin bisa berkolaborasi dengan semua guru desdi saya, Bu. Baik itu dengan guru-guru juniornya maupun guru-guru seniornya. Sehingga kami semua itu bisa bersinergi. Tidak hanya untuk keperluan saya saja, tapi juga untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.
Begitu Bu Oh, Dian. jadi harapan Bu Sinta itu, Bu Sinta ingin semua guru baik yang junior ataupun senior itu bisa bersinergi untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Begitu ya Bu Sinta ya? Betul sekali Bu Dian. Selama ini ya Bu, menurut hasil observasi atau pengamatan yang sudah Bu Sinta lakukan, baik terhadap kondisi guru senior ataupun terhadap kondisi perasaan Bu Sinta sendiri nih ya Bu, apa ya Bu kira-kira yang menyebabkan Bu Sinta itu merasa canggung untuk mengajak rekan guru senior itu untuk berkolaborasi Bu? Iya, jadi seperti yang saya kemukakan tadi, Bu. Jadi bahwa menurut rekan-rekan yang sudah lebih lama bertugas di lembaga saya, itu kalau mengajak beliau-beliau untuk berkolaborasi itu susah. Karena ya itu tadi merasa sudah senior, jadi ya sudahlah apa kata yang junior saja gitu. Dan juga ada beberapa senior yang teguh dengan pendiriannya, sehingga kurang bisa menerima masukan-masukan dari orang lain, terutama juniornya. Ditambah lagi, saya orangnya emang nggak enakan Bu, jadi kurang percaya diri gitu. Jadi untuk memulai mengajak beliau-beliau ini agak susah gitu. Oh begitu ya Bu. Jadi sebenarnya yang membuat Bu Sinta canggung itu karena yang pertama Ibu Sinta sudah mendengar cerita dari rekan guru yang sudah lebih lama bekerja di sekolah itu ya Bu. Dan yang kedua Bu Sinta tidak percaya Ya, diri ya Bu. ya Bu, betul. Sekarang kalau misalnya ya Bu kita ilustrasikan harapannya Bu Sinta dalam skala angka 1 sampai 10. Kira-kira sekarang ada di kondisi angka berapa ini Bu? Kondisi yang ada pada guru senior itu Bu. Kalau saya ilustrasikan dalam skala 1 sampai 10, itu rasanya masih berada di angka 6 sih Bu. Masih berada di angka 6. Lalu menurut Bu Ya. Sinta, inginnya Bu Sinta nanti ada di angka berapa supaya ideal dan sesuai dengan harapan yang ingin Ibu Sinta wujudkan? Mungkin untuk saat ini ada di level 8 saja menurut saya sudah cukup baik Bu. Jadi Bu Sinta ingin yang sekarang ada di angka 6, inginnya itu nantinya menjadi angka 8 ya Bu Sinta ya. Ya Bu, betul. Selama ini apakah Bu Sinta sudah pernah melakukan kegiatan untuk mencoba mengajak guru senior itu untuk berkolaborasi Bu? Pernah Bu, saya pernah mengajak untuk berkolaborasi, yaitu pada saat saya melakukan diseminasi. Nah, pada saat itu diseminasinya kan tentang budaya positif. Jadi saya di sana mengenalkan sesuai dengan apa yang saya pelajari di CGP, tentang keyakinan kelas, tentang posisi kontrol, tentang restitusi, dan penerapan segitiga restitusi itu. Lalu setelah itu kan ada tindak lanjut. Jadi saya itu sempat menanyakan dan juga mengajak teman-teman untuk menerapkan budaya positif itu di kelasnya. Salah satunya itu untuk menerapkan restitusi. Nah, dari beberapa guru senior itu ada yang beranggapan bahwa restitusi itu kurang efektif gitu Bu. Jadi kurang gimana ya, kurang mempan lah kalau diterapkan untuk siswa di kelasnya. Jadi akhirnya ya tetap dengan pendiriannya semula. Jadi sepertinya guru tersebut lebih efektif menurutnya itu untuk menerapkan hukuman gitu. Jadi info yang dari saya, materi yang dari saya itu ya benar-benar dianggap angin lalu saja gitu. Jadi kurang ini Bu. Kurang berhasil ya Bu? Kurang iya betul. Begitu ya Bu. Jadi selama ini Bu Sinta sudah melakukan kegiatan untuk mengajak berkolaborasi, salah satunya dengan melakukan diseminasi melalui penerapan budaya positif di sekolah. Tapi belum berhasil, begitu ya Bu? Iya Bu. Kalau menurut Bu Sinta, apakah kira-kira ada hal positif atau kekuatan positif yang Ibu Sinta miliki untuk mewujudkan harapannya Bu Sinta agar mampu menghilangkan rasa canggung untuk mengajak guru senior itu berkolaborasi, Bu? Saya merasa tujuan saya ini kan baik ya Bu ya. Mungkin awalnya saya hanya memenuhi tugas saya di CGP saja. Cuman kan itu merupakan salah satu upaya juga untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Jadi saya ingin, karena tujuan saya baik, saya ingin memperjuangkannya sampai benar-benar tercapai. Dan saya juga akan menerima masukan dari siapapun itu Bu. Jadi misalkan nanti ada yang memberikan masukan, kritik, saran atau apapun, selama itu membangun, pasti akan saya dengarkan dan saya juga akan berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah, dari cerita Bu Sinta saya bisa menangkap informasi bahwa ada hal positif yang Bu Sinta miliki ya. Yang pertama, Bu Sinta itu orangnya semangat dan pantang menyerah.
Yang kedua, Bu Sinta juga tadi sudah menyampaikan orangnya terbuka dan mau menerima saran ya Bu. Nah, itu hal-hal positif yang Iya, Bu. bisa saya tangkap yang sudah dimiliki oleh Bu Sinta. Kira-kira ya Bu, sesuai dengan kekuatan positif yang Ibu Sinta miliki, apakah ada rencana kegiatan yang bisa Bu Sinta lakukan ke depannya untuk mewujudkan harapan Ibu supaya nantinya tidak merasa canggung untuk mengajak rekan guru senior itu berkolaborasi? Mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, meminta saran dan masukan dari beliau mungkin Bu, tentang kegiatan kolaborasi yang akan saya lakukan, maupun tentang apa yang terjadi di lapangan, tentang guru-guru senior tadi maksud saya. Lalu setelah itu kembali lagi ke diri saya sendiri, saya harus mengesampingkan opini-opini dari teman-teman mungkin. Jadi katanya-katanya itu mungkin harus saya hapuskan. Jadi kalau sudah saya hapuskan, mungkin saya bisa mulai memberanikan diri untuk melakukan pendekatan pada beliau-beliau, sehingga saya lebih mudah untuk melakukan kolaborasi. Pendekatannya mungkin bisa dari hal-hal yang kecil, entah itu pengalaman saya pribadi, atau pengalaman saya di kelas selama pembelajaran, atau juga pengalaman saya mengikuti CGP ini, Bu. Oh iya, wah luar biasa sekali ya Bu rencana Bu Sinta. Jadi bisa saya rangkum, rencana Bu Sinta itu yang pertama akan melakukan konsultasi ya Bu. Kemudian yang kedua Iya, betul. ingin membuang selama ini pernyataan-pernyataan yang membuat Bu Sinta merasa canggung untuk berkolaborasi ya Bu. Jadi rencana Bu Iya, Sinta betul. tadi saya rasa sangat luar biasa sekali, dan itu tentunya nanti saya harapkan bisa mewujudkan harapan Bu Sinta. Menurut Bu Sinta, kira-kira adakah rekan yang bisa dilibatkan dalam kegiatan ini, Bu Sinta? Kalau untuk pihak yang dilibatkan, mungkin yang pertama kepala sekolah ya Bu, karena tadi saya merencanakan akan berkonsultasi dengan beliau. Lalu selain itu mungkin juga dengan guru-guru rekan kelas 5 saya. Nah, kebetulan biasanya kalau ada apa-apa saya sharing dengan teman-teman saya, dan biasanya rekan-rekan saya itu yang memberikan saya semangat di sekolah. Bagus sekali ya Bu. Berapa Bu lamanya target waktu yang dibutuhkan supaya kegiatan yang Bu Sinta rencanakan ini dapat berhasil sesuai dengan harapan yang ingin Bu Sinta capai? Targetnya berapa Bu? Karena melakukan pendekatan itu butuh waktu kan ya Bu, dan saya juga tidak ingin dikira melakukan pendekatan karena ada maunya saja. Jadi mungkin dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan target saya, Bu Dian. 1 bulan ya Bu. Lalu untuk mengetahui keberhasilan dari program atau kegiatan yang Bu Sinta rencanakan, apa indikator Bu untuk mengukur keberhasilannya itu Bu Sinta? Jika beliau itu merespon aksi saya dengan baik, lalu mulai timbul pertanyaan dan rasa ingin tahu tentang apa yang saya sampaikan, dan beliau juga terlihat semangat dan antusias terhadap apa yang saya lakukan, saya rasa itu sudah menjadi salah satu indikator keberhasilan saya, Bu Dian. Oh gitu ya Bu. Baiklah Bu, saya tidak sabar nih bertemu kembali dengan Bu Sinta untuk mengetahui progres kegiatan yang sudah Bu Sinta lakukan. Kira-kira kapan ya Bu kita bisa bertemu kembali Bu? Bulan depan ya Bu. Oh bulan depan, baiklah. Saya rasa percakapan kita kali ini sangat luar biasa sekali ya Bu Sinta. Bu Sinta tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu Sinta. Selain itu saya juga belajar dari Bu Sinta tentang bagaimana cara mengatasi kecanggungan dalam mengajak rekan guru senior untuk berkolaborasi. Baiklah ya Bu Sinta ya, sampai bertemu kembali ya Bu di kesempatan berikutnya. Sukses selalu ya Bu Sinta. Kita akhiri dulu percakapan kita ya Bu Sinta ya. Iya Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Saya akhirnya merasa lega nih dan tidak buntu lagi, karena setelah bertemu dan bercakap-cakap dengan Bu Dian, saya menjadi menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu Dian ya. Alhamdulillah. Nggih, sami-sami Bu Sinta ya. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bu Sinta, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaksanaan percakapan coaching yang Bu Dian lakukan sudah berjalan lancar dan sukses ya Bu ya. Alhamdulillah, iya Pak Ari, berkat bantuan jenengan juga Pak. Baiklah, sekarang kita akan menganalisis dan merefleksikan percakapan coaching yang sudah Bu Dian lakukan. Menurut Bu Dian, terkait ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Dian sampaikan saat percakapan pra-observasi bersama dengan saya, kira-kira menurut Bu Dian bagaimana hasilnya? Alhamdulillah nggih Pak, kalau menurut saya sudah baik Pak.
Coach saya tadi sudah berhasil menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya, Bapak. Apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah Budian lakukan pada kegiatan coaching tadi untuk mencapai ketercapaian 3 kompetensi coaching? Pada kegiatan tadi, yang pertama saya sudah melakukan kegiatan hadir secara penuh Pak, atau presence, dengan berusaha untuk fokus dan selalu memusatkan perhatian kepada kunci sepenuhnya. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif Bapak, dengan merespon pernyataan coach dengan baik, dan juga saya mencatat kata kunci untuk mengidentifikasi permasalahan maupun potensi yang dimiliki oleh coach. Dan yang ketiga, saya juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak, untuk memunculkan potensi coach sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan percakapan coaching yang Budian lakukan sudah baik. Tadi saya sudah mengamati ternyata Budian sudah mampu melakukan kegiatan hadir secara penuh atau presence. Budian juga sudah baik dalam mendengarkan secara aktif dengan merespon pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan coach dengan baik, dan mencatat kata kunci untuk mengidentifikasi permasalahan maupun potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian juga sudah baik dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk memunculkan potensi coach, sehingga mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, apa kegiatan yang akan Budian lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching? Mungkin saya akan belajar lebih intensif lagi Bapak untuk mempraktikkan coaching ini sehingga lebih efektif dengan mencari referensi melalui berbagai media informasi Pak. Saya juga akan terus berlatih untuk mempraktikkan coaching ini untuk membantu rekan sejawat, murid maupun rekan-rekan di komunitas yang lain untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi Bapak, saat mereka membutuhkan dari saya Bapak. Luar biasa rencana Budian. Semoga dapat berjalan baik dan dapat terus mengasah kompetensi coaching agar semakin baik. Selanjutnya, kapan kita bisa bertemu kembali untuk berbagi dan merefleksikan hasil dari kegiatan yang Budian rencanakan? Mungkin sebulan lagi ya Bapak ya. Baiklah, saya tunggu kabar selanjutnya ya Budian. Semoga sukses ya. Nggih, terima kasih Bapak Ari atas waktunya nggih. Berkat bantuan jenengan akhirnya kegiatan coaching hari ini bisa berjalan lancar dan efektif Bapak. Sama-sama Budian. Nggih, terima kasih ya Bapak Ari nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.